warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan saya Zulaini SPD, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Saya bertugas di UPT SDN 24 Kotoraya. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Retni SPD. Beliau adalah guru kelas 2B dari UPT SDN 24 Kotoraya. Pada kesempatan ini kami berdua akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dengan pendekatan coaching supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Retni, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, pagi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nantinya Ibu diobservasi ya Bu ya. Adapun tujuan dari pra-observasi atau kegiatan observasi nantinya adalah untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan bermanfaat bagi murid kita dan dapat meningkatkan keaktifan murid-murid kita. Iya. Baiklah Bu Retni, izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, materi yang akan Bu bawakan nanti pada saat observasi apa ya Bu ya? Materi yang penjumlahan bersusun, pelajaran matematika. Oh, pembelajaran matematika dengan materi penjumlahan bersusun. Lalu tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Tujuan pembelajarannya di sini nanti yang akan saya lakukan itu melalui diskusi, peserta didik dapat memahami penjumlahan dan cara menuliskan hasil penjumlahan bilangan 2 angka. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat memahami cara menuliskan hasil penjumlahan bilangan 2 angka ditambah bilangan 2 angka. Oh, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti ya. Masalah penjumlahan 2 angka ya Bu ya. Lalu dari kegiatan observasi nanti, pada saat observasi nanti, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu dengan meningkatkan sikap gotong royong dan kreatif berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, meningkatkan keaktifan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, dari aspek kognitifnya, murid mampu melakukan penjumlahan 2 angka dalam kehidupan sehari-hari. Oh, jadi nanti pada saat observasi nanti yang akan Ibu kembangkan dari segi sosialnya, Ibu akan melihat bagaimana anak-anak aktif, kreatif dan bergotong royong pada saat diskusi nantinya. Lalu nanti juga Ibu akan bagaimana anak-anak ini dapat memahami pembelajaran mengenai penjumlahan bersusun ini ya Bu ya. Iya. Lalu nanti kira-kira ada enggak tantangan atau hambatan nanti akan terjadi pada saat melakukan kegiatan pembelajaran? Di tantangan atau hambatan yang mungkin ditemui yaitu yang pertama mungkin murid kurang fokus dalam proses pembelajaran. Mungkin yang kedua murid itu kurang aktif dalam atau selama proses pembelajaran nanti. Iya. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut dan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, apa nih strategi, model, atau media, atau langkah-langkah yang sudah Ibu persiapkan? Jadi langkah-langkah atau strategi yang telah saya persiapkan, yang pertama yaitu saya sudah menyiapkan model ajar berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, menggunakan model pembelajarannya dengan PBL atau Problem Based Learning. Kemudian yang ketiga, saya juga menyediakan media pembelajaran. Di sini nama medianya itu papan jurang, papan penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ada juga berupa video, animasi. Kemudian saya juga menyiapkan sebuah LKPD, yang mana LKPD ini nanti dikerjakan secara berkelompok. Kemudian saya juga akan menampilkan berbagai macam ice breaking juga. Iya, sudah banyak persiapan Bu Retni ya. Lalu kapan ini observasi akan kita lakukan ini? Observasi akan saya laksanakan rencananya Rabu depan.
Rabu depan ya Bu ya. Lalu ada harapan yang ingin dari kegiatan observasi nanti? Jadi harapan saya pada saat kegiatan observasi nanti, itu saya berharap pada saat kegiatan pembelajaran nanti, saya setelah saya menerapkan model pembelajaran PBL ini, saya berharap murid menjadi fokus dan aktif selama dalam proses pembelajaran nanti. Iya, semoga harapan dari Bu Retni tercapai dan kegiatan observasi nantinya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Bu Retni atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah percakapan pra-observasi yang telah kami lakukan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengarkan namanya, kalau yang hadir bilang hadir. Abdillah Arkan. Hadir, Bu. Afka. Hadir, Bu. Asifah. Hadir, Bu. Azilam Hadir, Bu. Waniza. Hadir, Bu. Karim. Sebelum Ibu masuk ke dalam tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengingatkan tentang materi yang minggu kemarin. Nah, siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Siapa yang masih ingat? Kita belajar tentang apa? Durasi dan waktu atau lamanya waktu. Siapa yang masih ingat? 1 jam itu berapa menit? Siapa yang bisa jawab? Nadia? 60 menit. Kemudian kalau 2 jam? 120. Siapa bisa? 120. 120 menit. Jadi tadi 1 jam 60 menit. Kemudian 2 jam
penambahan banyak angka. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua, peserta didik dapat memahami cara menuliskan hasil penjumlahan dari bilangan 2 angka ditambah bilangan 2 angka. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semangat untuk belajar. Semangat. Bisa mulai pembelajaran. Ya. Kita coba lihat ya video. Apakah kalian juga melihatnya? Mari bersama-sama kita hitung huruf enggannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, ternyata ada 8 ekor burung enggang. Mari kita lihat lagi, apakah yang akan kita temukan. Lihat adik-adik, ada 6 ekor lagi burung enggangnya. Apakah adik-adik juga melihatnya? Jika dijumlahkan, ada berapa burung enggang yang telah kita lihat ya? Benar sekali, ada 14 ekor burung enggang. Untuk menghitung penjumlahan bersusun. Nah, namanya di sini adalah papan jurang penjumlah. Apa namanya? Papan jurang penjumlahan. Jurang itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi hari ini kita belajar penjumlahan atau pengurangan. Tentang apa belajar sekarang kerja? Penjumlahan. Jadi kita gunakan media ini untuk penjumlahan. Misalnya di sini ibu akan di sini ada masalah. Ada 13 peserta didik kelas 1. Berapa orang peserta didik kelas 1? 13. Kemudian 24 peserta didik kelas 2. Kelas 2-nya berapa orang? 24. Kelas 1 tadi ada 13 orang. Kemudian mereka pergi berwisata. Naik bus. Naik apa?
Kuncinya itu kita jumlahkan yang satuan. Ini ada kolom satuannya. Di bawahnya kemudian puluhannya. Puluhan bawah. Nah, jadi ini tadi Naziha sudah memasukkan stick ke dalam papan jurang tadi, ke dalam kotaknya. Jadi kotaknya ini ada kolom puluhan dan kolom satuan. Kata ibu tadi apa kuncinya, Takia? Asifah. Tadi kata ibu apa kunci penjumlahan tadi? Jadi kuncinya adalah anak-anak itu harus menjumlahkan dari satuannya terlebih dahulu. Satuannya sudah ada angka 3, sudah dimasukkan tadi sama Naziha. Coba kita lihat sama-sama Mama Ibu. Coba kita lihat Fariza. Ini ada 3 satuan di atas. Kemudian di bawah 4 satuan. Jadi berapa jumlahnya di sini? Kita masukkan ke dalam kolom hasil. Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 di kolom satuan. Sekarang kita lihat di kolom puluhan lagi Arsyad. Kita ambil ya di kolom puluhan, kita jumlahkan, kita hitung semuanya. 1, 2, 3. Nah, baru setelah selesai ini, baru kita gabungkan hasilnya. Ini berapa stick tadi? 3. Ini berapa? 7. Kita tulis di sini. Ini ada 7 stick. Kemudian di kolom satunya ada 3 stick. Jadi hasil penjumlahannya adalah 37. Sekarang pertanyaannya tadi, bus tadi dia muatnya 40 dalam bus tadi muatnya. Apakah bisa yang 37 ini muat di dalam bus tadi? Hah? Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Bisa. Siapa yang menjawab bisa? Coba tunjuk tangan. Bisa enggak dia muat ke dalam satu bus sementara busnya 40? Nah, anak-anaknya cuma 37. Muat enggak satu bus yang tadi? Muat? Iya. Bagus ya. Jadi muat dia dalam satu bus. Nah, sekarang ada nggak yang belum paham? Ada yang belum paham? Di pembelajaran sebelumnya sudah dibagi kelompoknya, jadi sudah duduk dalam berkelompok. Jadi satu LKPD satu kelompok. Di sini nanti ditulis nama kelompoknya. Nama-namanya ada 4 orang kan? Ada 4. Di sini tulis namanya. Kemudian ini begini. Namanya ke kiri yuk. Cari kanan, cari kiri. Jika mencari dua jadilah jembatan. Cari kanan, cari kiri. Jika mencari jadilah kamera. Tiga cari kanan, tiga cari kiri. Jika mencari
Coba bacakan. Nah, yang lain kelanjutannya nak. Nanti ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan tanya sama temannya ya. Nah, ini hasil kerja kelompok 1. Jadi kelompok 1 dia bilang, coba perhatikan dulu lah. Dia mengisi kelompok 1 berdiri sini dulu sini. Nah, kelompok 1 31 ditambah 57 tadi berarti nah 30-an ditambah 1 satuan. Kemudian 70-an ini 50-an ditambah 7 satuan. Jadi jumlahnya adalah 88. Coba lihat punya kelompok lain. Apakah benar hasilnya? Apakah benar hasilnya? 31 ditambah 57 itu 88. Apakah benar?
Jadi dengan cara dengan cara apa? Bersusun. Jadi kuncinya, apa Nisa? Kuncinya yaitu anak-anak ibu harus memulai perhitungannya dari mana terlebih dahulu? Dari mana kita mulai perhitungannya dulu? Dari puluhan atau dari satuan Tasya? Satu, ya bagus Tasya. Kemudian setelah itu baru kita lanjut ke puluhannya kita jumlahkan. Jadi itu kesimpulan materi kita hari ini. Bagaimana perasaan ibu belajar dengan media jurang? Seru. Oke. Jadi media itu nanti akan kita pergunakan pula untuk materi kita selanjutnya, yaitu tentang penjumlahan dua angka dengan satu angka. Nanti kita juga akan menggunakan papan jurang ini nanti ya. Dan sekarang ibu mau mengevaluasi anak-anak ibu. Ibu kasih soal, tulis nama ini, tulis nama kelas, hari dan tanggalnya di sini ya. Satu soal. Tulis nama. Ya, ini soal evaluasi tentang materi kita yang sekarang ya. Pembelajaran kita hari ini, kemudian anak-anak ibu sekarang masukkan lagi bukunya ke dalam tas, kita siap-siap pulang ke dalam tasnya lagi. Nah, kita dulu jalan. Nah, kalian ke depan. Siapa dulu? Lihat dulu teman-teman. Masukkan dulu ke dalam tas. Nah, sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak ibu boleh pulang ya. Kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada pagi hari ini kami akan melakukan coaching pasca observasi. Dan perkenalkan, saya Zulaini SPD dari UPT SDN 24 Kota Raya. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitunya Ibu Retni. Ya. Dan Bapak pengajar praktek, yaitunya Bapak Beni Adeka Putra, SPDGR. Baiklah, pagi hari ini saya akan melakukan praktek pasca observasi, yang mana tujuan dari praktek pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi mengenai pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Retni kemarin. Selamat pagi Bu Retni. Selamat pagi Bu Ai. Apa kabarnya Bu Retni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kemarin Bu Retni sudah melakukan observasi dan sekarang saya akan
melakukan praktek pasca observasi. Ya. Adapun tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan berefek kepada peserta didik atau terhadap kompetensi yang Ibu inginkan. Ya. Izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Ya. Nah, pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah observasi kemarin? Jadi setelah saya melaksanakan observasi kemarin, perasaan saya sedikit lega, Bu, karena kegiatan observasi saya berjalan dengan lancar. Dan sebelum observasi saya juga sudah mempersiapkan berbagai metode dan media pembelajaran. Di sini saya juga menggunakan LKPD, kemudian media pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran saya. Oh, jadi sedikit lega ya Bu ya. Yang awalnya mungkin agak deg-degan, sekarang sudah lega karena observasi sudah terlaksana dan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, kalau boleh tahu nih Bu, kemarin kan kita sudah membicarakan mengenai area pengembangan yang akan Ibu capai. Lalu kalau boleh tahu, bisa Ibu sebutkan kembali area pengembangan yang ingin Ibu capai. Kemarin ada 3 aspek yang akan saya lihat, yaitu yang pertama aspek sosial. Di sini saya ingin meningkatkan sikap gotong royong, mandiri dan kreatif bagi diri murid sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua di sini saya meningkatkan keaktifan murid. Di sini melalui pembelajaran diferensiasi, anak-anak bisa terlibat langsung dan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek kognitifnya, pengetahuan. Di sini apakah murid itu mampu untuk melakukan penjumlahan bilangan 2 angka. Oh iya, jadi kemarin ada 3 area pengembangan yang ingin Ibu capai. Yang pertama mengenai aspek sosial, lalu keaktifan murid, dan juga aspek kognitifnya. Nah, pengembangan yang ingin Ibu capai tersebut, pada kegiatan pembelajaran kemarin, apakah ketercapaian dari aspek-aspek tersebut sudah tercapai dengan maksimal atau bagaimana? Kalau saya lihat ya Bu ya, ketercapaiannya kemarin sudah maksimal. Sudah maksimal ya. Lalu dari skala 1 sampai 10 nih Bu ya. Di level berapa ini ketercapaian yang telah Ibu capai begitu? Kalau saya lihat ya Bu, kemarin itu mungkin kira-kira level 8 lah. Level 8 ya Bu ya. Idealnya yang Ibu pengenkan di level berapa? Kalau idealnya sih saya ingin nilai 10 ya Bu, tapi itu mungkin nggak sempurna. Kira-kira kalau nggak tercapai 10 mungkin 9. Iya, level 10 bagus ya Bu ya. Level 10, sekurang-kurangnya level 9. Iya. Nah, dari pembelajaran kemarin ya Bu ya, tentu masih ada kendala atau hambatan yang terjadi. Lalu kendala atau hambatan apa yang masih Ibu rasakan di saat pembelajaran kemarin? Kalau hambatan dan kendala yang masih saya rasakan kemarin ya Bu, di sini anak-anak itu masih banyak yang kurang aktif. Kemudian anak-anak juga banyak yang bermain, mungkin karena dia masih anak-anak ya Bu, jadi dia masih sibuk dengan dunianya sendiri. Iya, mungkin anak Ibu masih kelas awal ya Bu ya, kelas 2 merupakan kelas awal, jadi masih ada kendala yang dihadapi. Nah, kira-kira nih Bu, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala yang masih ada tersebut? Iya. Jadi rencananya di sini saya perlu menggunakan metode yang bervariasi dan interaktif
Dan juga menggunakan media misalnya menggunakan benda-benda yang konkret, yang nyata. Kemudian juga di sini bisa menggunakan berbasis teknologi, dan saya juga perlu meningkatkan kompetensi saya dengan belajar secara mandiri, misalnya di PNM atau belajar bersama dengan rekan sejawat. Iya, jadi rencana Ibu nantinya Ibu akan menghadirkan media yang bervariasi dan metode-metode yang bervariasi, begitu ya Bu ya. Iya. Kira-kira kapan nih rencana atau apa yang Ibu rencanakan ini akan Ibu laksanakan? Rencananya akan saya laksanakan mungkin secepatnya, Bu. Secepatnya ya Bu ya. Nah, semoga nanti apa yang Ibu rencanakan ini berjalan dengan lancar. Pertanyaan terakhir ini Bu, Ya. apa yang bisa Ibu simpulkan dari kegiatan supervisi yang telah kita lakukan? Dari 3 tahap supervisi yang kita lakukan. Yang pertama kemarin ada pra-observasi, lalu ada observasi dan pasca observasi. Jadi apa kesimpulan dari semua kegiatan tersebut? Jadi di sini saya dapat menyimpulkan, jadi sebelum melaksanakan proses pembelajaran ini, kita hendaknya memerlukan berbagai persiapan seperti metode, merancang metode, kemudian menggunakan media-media, kemudian juga menggunakan LKPD nantinya, agar di sini pembelajaran kita menjadi efektif dan pembelajaran kita juga tercapai dengan baik. Kemudian di sini juga pembelajaran kita juga menjadi bermakna. Iya, terima kasih banyak Bu Reni. Semoga apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.